Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Awan, tunggu! Priska berlari kecil mengikuti langkah kaki Awan yang cepat. Selepas rapat, Awan meninggalkan ruangan tanpa memperdulikan keberadaan Priska. Mereka berhenti di depan sebuah ruangan berpintu kaca setelah Priska berhasil menarik lengan kanannya. "Ada apa lagi, Pris? Aku ada banyak pekerjaan sekarang." Untuk pertama kalinya, luntur kepercayaan diri Priska. Tak pernah sebelumnya Awan menolaknya seperti ini. Dulu, jangankan hanya untuk sebuah pekerjaan, Awan bahkan pernah rela meninggalkan rumah dan segala fasilitas mewah dari keluarganya saat hubungannya dengan Priska ditentang sang ayah. Namun kini semuanya berbeda. Apakah kehadiran pelangi benar-benar membawa pengaruh besar dalam kehidupan mantan kekasihnya itu? "Kamu benar-benar sudah berubah, bahkan kamu tidak punya waktu untuk aku." Awan melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. 5 menit. Rahang Priska terbuka lebar mendengar jawaban itu. "What? 5 menit? Hal apa yang bisa dibicarakan dengan waktu singkat yang disediakan Awan untuknya?" Priska benar-benar dibuat ternganga dengan sikap Awan. 3 menit. Akal sehat Priska langsung kembali setelah Awan menyebutkan sisa waktu yang dimilikinya. Wanita itu gelagapan dan bola mata yang memutar. Waktu singkat yang diberikan Awan memaksanya berpikir cepat. "Aku butuh status yang jelas. Aku mau kamu memilih antara aku atau istri kamu." Akhirnya kalimat itu terucap, disusul oleh hela nafas kasar dari Awan. Hanya itu, sebuah pertanyaan balasan yang membuat Priska kehilangan kata-kata. "Maksud kamu apa, Awan? Kamu menyusul aku cuma untuk bilang itu?" Priska masih terheran menatapnya. "Iya, aku memang butuh status yang jelas untuk hubungan kita. Kamu yang minta aku menunggu." Awan mendengus kasar. "Pris, aku memang pernah bilang belum bisa melupakan kamu, tapi aku tidak pernah menjanjikan apapun kepada kamu, apalagi untuk menceraikan Pelangi." Nafas Priska menjadi lebih cepat, tidak terima dengan apa yang terucap dari mulut Awan. "Tapi Awan, kamu memang tidak mencintai dia, kan? Kamu tenang saja, aku sudah bicara dengan ibu kamu. Dia juga tidak suka sama Pelangi. Ibu kamu bilang akan membantu kita untuk bicara langsung dengan dia dan memintanya meninggalkan kamu, dan kita bisa bersama kembali." Bola mata Awan seketika melebar mendengar ucapan Priska. Kini ia mengerti semuanya tentang alasan yang membuat Pelangi bersedih. "Maksud kamu, ibuku sudah mendatangi Pelangi dan memintanya meninggalkan aku?" "Iya," jawab Priska dengan yakin. "Kamu lihat kan, ibu aja setuju dengan hubungan kita." Rasanya Awan tak dapat mempercayai pendengarannya sendiri. "Kamu sudah gila, Pris." Priska terkejut. "Apa? Kamu bilang aku sudah gila?" "Awan, aku hanya mempertahankan milikku." "Milikmu?" Awan menghembuskan nafas kasar. Bicara dengan Priska sama saja dengan membuang waktu. Wanita itu sangat keras kepala sejak dulu. "Maaf, aku benar-benar sibuk. Kita bisa bicara lain kali. Waktu 5 menitmu sudah habis." Awan langsung masuk ke ruangannya, meninggalkan Priska dan mengunci pintu dari dalam, membuat Priska membeku di sana. Secepat inikah Awan berubah? Aku harus melakukan sesuatu. Sementara Awan menjatuhkan tubuhnya di kursi dengan pikiran yang terus tertuju kepada Pelangi, ia menghela nafas panjang. Ibu pasti bicara yang kasar terhadap Pelangi sampai menangis dan meminta izin pulang ke rumah orang tuanya.
Awan melirik arah jarum jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjuk angka 12. Awan pun mengeluarkan ponsel dari saku celana dan menghubungi sebuah nomor. Ia menunggu beberapa saat hingga panggilan terhubung. "Assalamualaikum, Ayah." Senyap. Sepertinya Ayah Ferry terkejut karena mendengar ucapan salam dari putranya untuk pertama kali. Biasanya Awan tak pernah memberi salam. "Waalaikumsalam, Awan. Ayah di mana sekarang?" "Ayah masih di rumah. Tadi ada tamu penting. Sekarang baru mau ke kantor. Kamu kenapa, Wan?" "Aku mau bicara hal penting. Aku akan ke rumah sekarang. Kebetulan sudah jam istirahat." Ayah Ferry tampak terkejut sebab tak biasanya Awan ingin membicarakan sesuatu yang penting dengannya. "Baiklah, Ayah tunggu di rumah." Panggilan terputus. Awan segera bangkit dan keluar dari ruangannya. Ayah Ferry masih duduk di ruangannya dengan sebuah laptop di meja ketika Bi Minah masuk ke ruangannya dengan tergesa-gesa. "Ada apa, Bi Minah?" "Itu, Pak, Den Awan datang. Dia ngamuk cari ibu," sahut wanita itu dengan wajah panik. "Awan ngamuk? Memang ada masalah apa?" Pelangi meletakkan pensil yang digunakannya untuk menggambar desain pakaian ketika mendengar suara bel berbunyi. Dengan cepat, wanita itu memakai kimarnya dan bergegas keluar kamar. Seperti biasa, Pelangi akan menyibak tirai jendela untuk melihat siapa yang ada di depan gerbang. "Itu siapa?" gumamnya dalam hati. Dari celah tirai, ia dapat melihat seorang wanita yang berdiri di depan pagar rumahnya dengan pakaian yang cukup minim. Pelangi pun bergegas menuju gerbang dan membukanya. Spontan bola matanya melebar ketika menatap wanita yang berdiri di hadapannya. Seorang wanita dengan rambut berwarna seperti madu. Lekukan tubuhnya yang sempurna terlihat jelas di balik pakaian minim yang dikenakannya. Meskipun belum pernah bertemu sebelumnya, namun Pelangi dapat mengenali pemilik wajah itu. Foto wanita itulah yang menyambutnya dengan menyakitkan ketika pertama kali menginjakan kaki di rumah suaminya. "Hai, aku kemari untuk bertemu dengan wanita bernama Pelangi," ucapnya tanpa rasa sungkan sedikit pun. "Iya, saya sendiri." Priska menatap dari ujung kaki ke ujung kepala, seolah tatapannya sangat meremehkan. "Jadi seperti ini istrinya Awan." "Oh, jadi kamu yang namanya Pelangi, istrinya Awan?" Pelangi mengangguk pelan, membuat wanita itu mengulurkan tangannya. Namun Pelangi hanya menatap tangan yang menggantung di udara itu tanpa menyambutnya. "Oke." Priska menarik tangannya dan memilih menyilangkan di bawah dada. "Maaf mengganggu waktu kamu, tapi ada hal penting yang harus kita bicarakan." "Silakan masuk dulu." Pelangi mempersilakan wanita itu untuk masuk dan duduk di ruang tamu. "Aku rasa aku tidak perlu memperkenalkan diriku ke kamu. Aku yakin kamu sudah pernah mendengar namaku sebelumnya, kan?" Priska menjatuhkan tubuhnya di sofa dan menyilangkan kakinya. Hela nafas panjang terdengar ketika menatap dinding ruang tamu. Rasa kecewa pun menjalar menyadari fotonya tak lagi menggantung di sana. "Iya, aku pernah beberapa kali mendengar namamu. Jadi, hal penting apa yang mau kamu bicarakan dengan aku?" Priska menatap wanita berpakaian tertutup di hadapannya. "Aku kemari untuk membicarakan tentang Awan." "Ada apa dengan suamiku?" Ucapan Pelangi yang menekan kata suami sebagai bentuk kepemilikan membuat Priska memutar bola matanya dengan marah. Kecemburuan tiba-tiba mencengkram yang membuatnya merasa sesak. "Kamu tahu kan, Awan terpaksa menikahi kamu karena desakan orang tuanya?" Pelangi mengangguk sebagai jawaban.
Jadi tolong lepaskan Awan dan kembalikan dia kepadaku. Mata pelangi terpejam mendengar permintaan singkat dan menyakitkan itu. Mengembalikan Mas Awan, tapi aku tidak pernah mengambilnya dari siapapun. Mas Awan masih lajang ketika menikahi aku. Lagi, ucapan pelangi seperti menyulut api permusuhan di antara mereka. Jelas-jelas kamu yang menjadi orang ketiga di antara aku dan Awan, dan kamu tahu sendiri siapa yang dia cintai. Aku tahu tentang itu, Mas Awan sudah pernah mengatakannya. Lalu, kenapa kamu masih bertahan? Kenapa kamu tidak pergi dari kehidupan Awan? Apa sesulit itu bagimu untuk melepasnya? Seharusnya pertanyaan itu lebih layak ditujukan kepada kamu. Sampai saat ini aku masih istrinya dan aku berhak sepenuhnya atas diri suamiku. Jadi tolong kamu pergi dari sini. Tidak baik bagi seorang wanita untuk berusaha merebut suami wanita lain. Priska tertawa sinis. Dasar perempuan tidak tahu malu. Meskipun merasa sakit dengan ucapan Priska, namun sebisa mungkin Pelangi menahan diri. Maaf, tapi kamu yang datang untuk meminta seorang istri melepas suaminya. Dari sini sudah jelas siapa yang tidak tahu malu sebenarnya. Baru saja mulut Priska akan terbuka untuk membalas, sudah terdengar suara pintu diketuk. Keduanya menoleh. Mendadak wajah Pelangi terlihat memucat ketika melihat kedua orang tuanya bersama Zidan ada di ambang pintu.